بأسرهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alna lan ilinga nalika ndadekake sapa ingsun lan ilinga nalika ndadekake sapa ingsun albaita ing Ka'bah albaita ing Ka'bah masabatan ing dadi nggon bali masabatan ing dadi nggon bali linasi maring menungso wa amnan lan aman sentosa wa tahidu lan padha agawe sira kabeh mim makamin saking makom Ibrahim musalla ingkang dadi panggonan salat watah ya wa'ahid lan wis janji na ing ingsun ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail at-tahira antahira iku yen yaiku padha nyucekno sira loro padha nyucikno sira loro baitia ing Ka'bah ingsun lito ifina padha tawafo sira kabeh wal akifina lan wong kang padha itikaf kabeh lan wong kang padha itikaf kabeh warukai lan wong kang padha rukuk kabeh wasujudi lan wong kang padha sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah, dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, kepada Nabi Ibrahim dan Ismail,
bersihkanlah rumahku. Untuk orang-orang yang tawaf. Orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Diriwayatkan dari Abi Al-Bukhari dan yang lain-lain yang itu bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya menerangkan pendapat tentang bersesuaian dengan firman Allah dalam 3 perkara yang disebutkan itu: salat, tawaf, rukuk, sujud. Ketika ia mengemukakan usul, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya Tuhan menjadikan makam Ibrahim ini tempat sholat? Maka turunlah ayat ini. Jadi ada beberapa yang usul bahwasanya Rasulullah ini makam Ibrahim ini dijadikan tempat sholat. Teruslah turunlah ayat ini. Terus ketika ada yang mengusulkan lagi, telah berkunjung kepada istri-istri orang baik dan jahat, bagaimana sekiranya Tuhan memerintahkan supaya dipasang hijab, maka turunlah ayat Al-Hijab. Terus ketika Rasulullah diboikot oleh istri-istrinya karena cemburu, jadi istri Rasulullah cemburu barang, ya, cemburu barang. Maka di situ Sayyidina Umar berkata kepada mereka, mudah-mudahan Robnya menceraikan kamu. Nah, ini Rasulullah ini Sayyidina Umar bin Khattab ini murka, jengkel. Jadi jengkel kepada bukan jengkel dalam arti marah, itu enggak. Ya intinya ini kenapa sih Rasulullah itu orangnya seperti ini, kenapa kamu sampai memboikot Rasulullah gitu kan? Dan menggantikan kamu dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Nah, jadi istri Rasulullah itu ada yang cemburu karena Rasulullah itu sering ibadah, itu ada. Jadi cemburunya bukan karena melirik yang lain, itu enggak. Ya. Orang ngono, ya. Jadi meliriknya bukan ya gitu, tidak karena itu. Jadi karena cemburunya itu karena Rasulullah itu kadang malah lebih senang ibadahnya yang panjang gitu. Jadi istri Rasulullah tidak paham dengan Rasulullah. Makam Ibrahim atau bekas telapak Nabi Ibrahim alaihi salam pada batu ketika membangun Ka'bah yang terdapat dalam Masjidil Haram. Nah, itu adalah makam Ibrahim. Itu bukan tempat Nabi Ibrahim dimakamkan di situ. Tapi hanya telapak kaki, 2 telapak kaki saja. Itu tempat sholat. Terus sejak itu makam Ibrahim tersebut dijadikan tempat imam berdiri bagi orang-orang sholat yang di Masjidil Haram, dan disunahkan tawaf di tempat tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Hajar dan Ibnu Hatim, Ibnu Maurudiyah bersumber dari Jabir radhiyallahu anhum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, berkata kepada Sayyidina Umar, ini adalah makom bapak kita Ibrahim alaihi salam. Nabi bersabda, benar. Umar berkata lagi, apakah tidak sebaiknya kita menjadikan tempat sholat? Maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan dari Ibnu Marduwaih bahwasanya sama dengan hadis yang di atas tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makam Ibrahim itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan tempat yang mustajab berdoa kepada Allah atau melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id ja'ala baita, dan ketika Allah menjadikan
rumah Ka'bah itu tempat untuk berkumpul. Jadi terbukti Ka'bah itu menjadi tempat berkumpulnya manusia. Tempat berkumpulnya manusia. Jadi seketika berkumpul manusia itu di situ tetap tawaf. Kemarin itu ada corona. Corona hilang itu kan Ka'bah ditutup. Tidak ada yang boleh sholat di masjid di Ka'bah itu. Di sekitaran Ka'bah itu tidak ada yang boleh sholat di situ. Itu yang tawaf siapa? Burung-burung. Jadi tetap ada yang tawaf di situ. Walaupun hanya burung-burung. Terus dilanjutkan tempat berkumpul lagi. Sebentar lagi kita mendapati bulan Syawal. Terus Dzulqa'dah. Terus dilanjutkan Dzulhijjah. Itu adalah di mana berkumpulnya manusia yang nanti berkumpul tadi untuk melakukan ibadah haji. Itu tidak ada ritual sebesar itu di seluruh dunia. Jadi kalau ada orang yang melakukan ibadah kok ada sebesar itu di dunia itu tidak ada. Di Vatikan itu ada namanya model Paskah atau apa itu. Tapi tidak sebesar itu. Tidak seluas itu. Bahkan tidak segempar yang ada di Mekah sana. Terus tempat berkumpulnya manusia ketika tidak ada wabah, Mekah itu tetap penuh terus. Ya. Jadi karena ada wabah, Mekah ini dan alhamdulillah sekarang sudah buka. Tapi belum dibuka untuk negara lain. Hanya untuk di sekitaran Mekah saja atau di Arab Saudi saja. Selain itu tidak boleh ada yang datang dulu. Lanjutnya, tempat berkumpul yang aman bagi manusia. Jadi pada suatu hari akhir nanti tidak ada tempat yang aman kecuali dua, yaitu di Ka'bah atau di Mekah itu sama di Madinah. Berat pun kita ya Allah Gusti. Boleh ke bantal apa piye kono? Ya, bantal. Itu di akhir zaman nanti ketika Dajjal turun, itu tempat yang paling aman hanya dua, Ka'bah dan Mekah. Madinah dan Ka'bah. Itu di tempat dua itu yang aman. Selain itu orang aman kabeh kada semua. Lah nyatanya katanya ada yang digoncang bumi, itu bagi yang munafik dia akan merasa tergoncang, tapi bagi yang tidak munafik, bagi yang muslim, bagi yang Islam benar-benar yang kafah, itu dia tidak akan merasa tergoncang dan dia akan tetap di dalam situ. Gitu. Bayangane ojo, lah aku sok nak muga-muga mati ojo ngasih sadurunge Dajjal teko ojo. Ya. Kita mintanya ya Allah semoga kita dihindarkan dari fitnah Dajjal. Itu yang paling penting. Ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim. Dan jadikanlah makam Ibrahim tempat salat atau hira. Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim Ismail. Dan kami merintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bersihkanlah rumah Allah Subhanahu wa taala agar untuk orang-orang itikaf. Terus orang-orang yang rukuk dan sujud. Itu. Jadi orang-orang yang rukuk, sujud, tawaf, itikaf ini yang akan mengisi tempat Baitullah. Nyatanya dari dulu, dari Nabi Ibrahim sampai sekarang, itu tempat itu tidak pernah sepi. Itu tidak pernah sepi. Nah, itu alhamdulillah Ka'bah itu menjadi pusat. Okay. Maka kita harus bersyukur, semoga kita dipanjangkan umur kita dan selalu bisa datang ke Ka'bah. Walaupun saat ini masih belum, semoga nanti suatu saat, suatu hari nanti kita ditakdirkan Allah untuk bisa datang ke sana. Amin ya rabbal alamin. Itu. Nah, sampai sini
Mungkin ada yang mau dibahas. Kan ada yang ngantuk toh. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin.